Halo, kembali lagi bersama saya Om Silent dalam episode Bibos, Belajar Bersama Om Silent. Nah, di video kali ini saya akan membahas suatu teori yang mana mungkin teman-teman udah sering dengar, tetapi belum sepenuhnya mengetahui ya apakah teori ini benar-benar relevan ya kita pakai sebagai seorang trader. Ya, teori tersebut ialah Dow Theory. Nah, kita akan membahas pengertian dari Dow Theory dan apakah prinsip-prinsip atau teori-teori Dow Theory ini masih relevan hingga sekarang atau tidak. So, tanpa panjang lebar, do you wanna be boss? Let's watch Be Boss. What do you want? You want to be boss? Watch Be Boss. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Dow Theory, ya alangkah baiknya kita kenal dulu nih. Ya, kita harus mempelajari dulu sejarah terbentuknya atau terciptanya dari Dow Theory itu sendiri. Jadi Dow Theory pertama kali dikembangkan atau bisa kita bilang ditemukan oleh seorang yang bernama Charles Dow yang kita kenal sebagai Dow gitu ya, Bapak Dow. Nah, si Bapak Dow ini merupakan seorang jurnalis ya, seorang jurnalis dan juga ahli ekonomi di Amerika Serikat. Ya, pada abad 18 hingga abad 19 seperti itu. Lalu pada tahun 1868 ya Charles Dow juga mengembangkan ya yang juga menjadi pelopor hingga saat ini, yaitu adalah indeks sektor, di mana beliau menciptakan dua jenis gitu ya. Beliau menciptakan dua jenis indeks yang kita kenal, salah satunya ialah DJIA ya, yaitu adalah Dow Jones Industrial Average, yaitu perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam sektor industri atau mungkin manufaktur. Sama satu lagi dia menciptakan yaitu DJTA ya, Dow Jones Transportation Average gitu ya. Jadi dia menciptakan dua indeks dan sampai sekarang ya kita sudah kenal di bursa kita pun banyak sekali indeks-indeks. Nah, jadi penemuan beliau juga terkait indeks, mengklasifikasikan ke dalam indeks juga berperan besar ya terhadap kita sebagai trader di tahun yang sekarang. Lalu juga sebagai ahli ekonomi ya, selain membuat indeks saham dan lain sebagainya, ketertarikan oleh Charles Dow juga membuat dia menciptakan prinsip-prinsip atau teori yang mungkin kita kenal ya dengan istilah Dow Theory atau teorinya si Dow, yang mana ia publish gitu ya dalam serangkaian editorial di Wall Street Journal. Jadi kita tahu dulu nggak ada tuh media digital kayak sekarang ya, adanya media cetak, dan yang paling terkenal ialah dulu Wall Street Journal, yang mana di sana dipublish lah dan diberi nama sebagai Dow Theory atau teorinya si Dow gitu. Nah, cuman yang disayangkan ialah pada tahun 1902 Charles Dow ini meninggal, teman-teman ya. Jadi hingga sekarang sebenarnya dari Dow Theory ini belum benar-benar terselesaikan. Ya, jadi teorinya ibaratnya belum selesai dia kembangkan, tetapi beliau sudah wafat. Nah, tapi teman-temannya yang waktu itu merintis bareng dengan Charles Dow ya, rekan seperjuangannya, yaitu seperti William Hamilton gitu ya, dan juga ada Robert Rea. Mereka meneruskan dan menyempurnakan Dow Theory peninggalan dari si Charles Dow, dan diterbitkanlah buku yang mungkin teman-teman bacanya, yaitu buku ada yang namanya The Market Barometer, itu punyanya si Hamilton. Lalu disempurnakan kembali oleh Robert Rea, yaitu ada buku yang berjudul The Dow Theory. Nah, cuman asalnya memang dari si Charles Dow gitu ya. Jadi itu adalah sejarah dari Dow Theory. Nah, sekarang kita akan membahas satu pertanyaan yang menarik. Apakah Dow Theory itu masih relevan? Gitu ya. Karena kita ketahui setidaknya ada 6 poin teori yang dicetuskan oleh Dow terkait pasar saham. Nah, kita akan bahas satu-satu dan kita akan simpulkan apakah masih relevan hingga sekarang atau justru teori ini sebenarnya udah nggak bisa kita pakai ya sebagai acuan dalam trading kita. Oke, kita bahas satu per satu.
Yang pertama ialah mungkin ini udah familiar banget, yaitu ialah market price discount everything. Ya, jadi mungkin sebagian dari teman-teman udah familiar. Nah, ini merupakan salah satu Dow teori, ya, poin pertama. Di mana dalam teori ini ya disebutkan bahwa pasar, indeks atau saham pergerakan harganya bisa mencerminkan semua hal yang sedang terjadi, baik itu politik, rumor, ya, ataupun ekonomi, kinerja dari si perusahaannya, momentum dari sektoralnya, dan lain sebagainya, data fundamental, laba rugi dan sebagainya. Itu semua sudah tercermin dari pergerakan harga sahamnya, gitu ya. Nah, menurut kalian relevan nggak? Coba kalian bisa komen di kolom komentar. Menurut saya, teori yang pertama ini masih sangat relevan. Karena kadang kita menemukan suatu emiten yang tiba-tiba dari 50 naik ke 70 ke 100 gitu ya, dapat beggar 100%. Nah, ketika sudah harga di 100, berita baru keluar. Ya, sedangkan harganya sudah mencerminkan rumor ataupun berita yang muncul. Jadi harga 100 ini sudah mencerminkan rumor ataupun berita yang muncul. Justru kadang berita baru keluar, emitennya dibanting. Ya, jadi relevan atau tidak tentu sangat relevan. Gitu ya. Lalu poin kedua. Ya, poin kedua ialah ada 3 jenis tren dalam pasar. Nah, ini menarik nih. Bahwasanya mungkin kita kalau belajar, kita kenalnya tren itu sideways, uptrend, ataupun downtrend. Setuju ya, teman-teman ya. Tapi Charles Dow ini bilang bukan ini. Ya, trennya ini ada 3, yaitu adalah tren utama, atau mungkin kalau kita kenal dengan istilah major trend, yaitu yang kedua ada secondary trend, ya, atau sekunder gitu ya, tren sekunder, sama satu lagi minor trend atau tren minor, tren paling kecil. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat bahwasannya ya sebenarnya tidak terlalu beda gitu ya yang dimaksud dengan Charles Dow yang mengatakan bahwa ada 3 jenis tren dalam pasar dengan tren yang kita pelajari. Cuman di sini Charles Dow lebih menekankan bahwasanya ialah tren utama, tren major, tren sekunder, tren secondary, ataupun minor trend ataupun tren minor, ini merefer kepada time frame kita sebagai seorang trader. Ya, kalau kita time frame-nya panjang atau trend follower, swing semi invest, ya maka kita bisa saja mengikuti tren utama. Jadi, saya akan hold saham ini selagi trennya masih bullish, tren utamanya. Gitu ya. Lalu bagi Anda yang tipenya main mingguan, main bulanan, ya Anda akan melihat dari secondary trend-nya. Oh, secondary trend-nya masih uptrend nih. Ya, saya buy, saya hold. Ketika secondary trend-nya correction, saya lepas dulu. Nanti tunggu bottoming, saya entry ulang. Ya, mungkin teman-teman tanpa sadar kita melakukan gaya trading seperti itu sebenarnya kita trading dengan teori dari si Dow, yaitu menggunakan tren sekunder. Lalu tren minor, ya, time frame yang lebih pendek lagi. Nah, sebenarnya di teori ini tidak dijelaskan ya. Tren utama, tren sekunder, dan tren minor ini time frame-nya berapa? Tidak dijelaskan secara rinci. Tapi kalau tren minor tentu ialah bagi kita yang scalping ataupun kita beli sore jual pagi, kita main-main harian 1-2 hari, yaitu tergolong kita memanfaatkan tren jangka pendek. Gitu. Jadi relevan gak nih poin kedua menurut teman-teman? Ya, kalau menurut saya ini masih sangat relevan. Ya, dan tentu mengingatkan kita bahwasanya penggunaan tren dalam analisa kita harus kita sesuaikan dengan gaya trading. Contoh, saya tipikal main harian, main mingguan lah paling lama, 1 minggu, 2 minggu. Maka yang saya lihat tren minor dan tren sekunder dulu. Ya, meskipun trennya mungkin lagi sideways ataupun lagi bearish tren utamanya, tapi secondary atau minornya masih uptrend, ya kita masih bisa manfaatkan untuk momentum jangka pendek. Gitu ya, jadi ini masih sangat relevan dan tentu sebagai reminder kita untuk penyesuaian time frame seperti di episode di bawah sebelumnya terkait penggunaan time frame. Oke, jadi poin ketiga ialah tren utama, major trend, itu punya 3 fase. Nah, jadi ini sebenarnya kelanjutan dari poin kedua, di mana si Dow bilang ya bahwasanya tren utama, major trend ini punya 3 fase. Ya, fase apa aja? Ya, fase pertama ialah fase akumulasi.
ya, dilanjutkan dengan fase dari partisipasi, lalu diakhiri dengan fase distribusi. Ya mungkin bagi teman-teman penggemar bandarmologi, istilah akum sama distribusi ini udah familiar banget gitu ya. Tapi di teori Dow sebenarnya dari dulu 100 tahun yang lalu itu sudah dia cetuskan. Jadi dalam kondisi trennya bullish, ya maka akumulasi, bullish partisipasi, distribusi. Sebaliknya, tren bearish ialah dari distribusi gitu ya, lalu lanjut ke bearish participation ya, penurunan partisipasi sama akumulasi. Ya. Nah, sebenarnya dan si Dow ini tidak merincikan ya, karena balik lagi teori dia sebenarnya belum selesai, tapi beliau sudah wafat. Tapi secara garis besar adanya 3 fase yang mana relevan nggak menurut kalian? Menurut saya masih relevan. Ya, di dalam teori bandarmologi ini agak melenceng, tapi dalam teori bandarmologi kita juga kenal istilah ialah fase akumulasi dilanjutkan dengan markup gitu ya. Di markup atau dalam istilah kata partisipasi, jadi harganya diangkat oleh bandar. Lalu fase terakhir ialah distribusi. Terjadi ketika ya investor besar ataupun investor kecil secara bertahap melakukan penjualan. Jadi supply-nya lebih tinggi dibandingkan demand. Dan itu biasanya diakhiri dengan trend reversal yang menyangkut di poin Dow teori berikutnya. Jadi relevan ya menurut saya dan masih relevan. Cuman bentuk penyampaiannya aja yang sedikit berbeda. Oke, lalu yang keempat, ini salah satu poin yang menurut saya paling penting juga, ialah tren harus dikonfirmasi oleh volume. Ya, mungkin kita akan bahas volume di episode yang berbeda khusus karena pembahasan volume ya cukup kompleks dan cukup penting. Tapi di satu sisi ialah untuk melihat, untuk memvalidasi, menurut Dow harus dilihat dari volume perdagangan. Jika harganya bergerak naik dan diikuti oleh volume yang juga bergerak naik, maka bisa divalidasi atau dikonfirmasi bahwa kenaikan itu benar. Tapi sebaliknya, kalau kenaikan tidak disertai oleh peningkatan aktivitas perdagangan, which is itu adalah volume, maka kita bisa bilang kenaikan itu adalah kenaikan yang semu. Dan kita sebagai investor harus berhati-hati. Nah, poin keempat menurut kalian gimana nih? Masih relevan nggak? Kalau menurut saya masih relevan. Kenapa? Bahkan sangat relevan. Ya, contoh, kalau Anda belajar metode buy on breakout, salah satu poin yang harus dicek ialah volume. Ya, volume perdagangan harus minimal ya, kalau saya ya, minimal harus lebih tinggi dari rata-rata 20 hari terakhir. Semakin tinggi, semakin bagus. Nah, kalau Anda mau kaitkan poin keempat dan poin ketiga, di mana poin ketiga tadi kan menyebutkan adanya fase akumulasi dan partisipasi. Nah, kenaikan harga saham kita bisa kaitkan, kita bisa validasi juga dengan akumulasi yang bisa kita lihat oleh broker summary. Jadi sebenarnya teori-teori dari Dow ini sebenarnya saling terkait. Gitu ya, saling terkait. Oke, lalu poin kelima. Ya, poin kelima ialah tren diasumsikan akan terus berlanjut sampai muncul sinyal tanda pembalikan arah. Ya, dari judulnya aja kita udah sepakat ya bahwa teori ini masih relevan. Kenapa ini penting? Balik lagi, kita balik ke teori yang nomor 2 tadi terkait punya 3 tren. Ya, jadi yang dimasuk Dow di sini ialah tren utama akan terus bullish gitu ya, sampai benar-benar menunjukkan sinyal reversal. Nah, balik lagi, Dow teori tidak merincikan sinyal reversal yang seperti apa yang dimaksud. Tapi kalau kita merefer pada ilmu-ilmu teknikal yang ada hingga saat ini, ya kita tahu banyak cara untuk menentukan apakah ini sinyal pembalikan arah atau tidak. Pertama, ya kita bisa lihat dari apakah dia membentuk lower low ataupun higher low. Ya, membentuk high yang lebih rendah ataupun low yang lebih rendah. Ataupun yang kedua, kita bisa menggunakan chart pattern reversal yang mungkin muncul. Bisa double top, ya, bisa juga inverted head, bisa juga head and shoulder dan lain sebagainya. Ya, dan bisa juga menggunakan bantuan-bantuan indikator seperti moving average dan lain sebagainya. Oke ya, jadi relevan nggak
sepakat ya, saya pribadi jelas ini sangat relevan. Ya, dan tentunya bagi trend follower ya, Anda akan keep terus ya sampai dia benar-benar reversal kita baru lepas. Seperti itu. Nah, lalu poin ke-6 atau bisa kita bilang poin terakhir yang ditulis gitu ya, yang setidaknya ditulis oleh Charles Dow. Semua indeks harus saling mengkonfirmasi. Jadi harus saling mengkonfirmasi antara A dan B. Maksudnya gimana? Jadi saya cerita dulu story-nya ya. Tadi saya udah cerita bahwasanya Charles Dow membuat 2, DJIA dan juga satu lagi adalah DJTA. Kenapa Charles Dow membuat 2 jenis atau 2 indeks tersebut? Karena dulu beliau berpikir seperti ini. Ya, kalau industri lagi meningkat nih, industri lagi naik, pendapatan saham-saham industri lagi meningkat, secara tidak langsung bisnis perusahaan pendukungnya yaitu transportasi, entah itu untuk transportasi bahan baku, untuk itu transportasi untuk mengirimkan ke konsumen, gitu ya, untuk pergerakan mobilitas yang dipakai oleh industrinya, tentu industri meningkat pertumbuhannya, transportasi juga meningkat. Equal. Dulu Charles Dow berpikir seperti itu. Nah, akhirnya muncullah teori yang ke-6. Makanya kalau DJIA waktu itu naik, indeks harga sahamnya dan saham-sahamnya naik, ya, tapi DJTA-nya tidak naik atau stagnan atau bahkan berlawanan arah, maka kenaikan dari DJIA itu tidak valid. Ya, tapi sebaliknya, kalau DJIA naik diikuti dengan pergerakan dari indeks DJTA, maka kenaikan tersebut ialah valid. Make sense gak? Menurut saya sangat masuk akal. Sama seperti kita di IHSG. Jadi kalau kita lihat, oh banking naik, tapi yang lain kok turun ya. Nah, maka kenaikan market ialah kenaikan semu. Setuju ya? Tetapi, ya, poin ke-6 ini mungkin zaman sekarang harus kita sesuaikan. Kenapa? Contoh gini, ya, misalnya ada 2 sektor di IHSG yang lagi naik. Banking, energi. Sisanya 8 sektor lain turun. Ya, properti turun, construction turun, basic industry turun, healthcare turun, dan lain sebagainya juga turun. Ya, maka kita sebagai swing trader, kita trading aja banking dan juga energi. Yang 8 sektor lain kita nggak usah trading dulu. Jadi lebih ke penyesuaian. Meskipun secara validasi mungkin marketnya memang nggak beneran naik. Tapi kita sebagai trader bisa memposisikan untuk mengambil sektor yang lagi momentum untuk kita entry di sana. Gitu. Jadi sebenarnya poin 6 masih sangat relevan, tapi kita sebagai trader bisa melakukan penyesuaian untuk entry di sektor-sektor yang memang lagi booming, gitu ya, di tahun dan periode tersebut. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih itu aja ya, 6 teori yang dicetuskan oleh beliau Charles Dow. Mungkin kalau beliau masih bisa melanjutkan, mungkin kita akan menemukan beberapa teori-teori lagi yang muncul. Tapi balik lagi ya, beliau sudah mencetuskan 6 teori penting, yang dimana 6 poin ini sebenarnya saling terkait antara poin pertama sehingga poin ke-6, dan tentunya 6 poin ini masih dijadikan acuan ya. Saya pribadi pun masih menjadikan ini acuan atau prinsip dasar. Setidaknya kalau kita mau analisis teknikal, kita harus paham dulu 6 poin ini ya, untuk kita bisa konsisten dalam menghasilkan profit di pasar modal. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Anda setuju dengan teori dari Charles Dow? Atau justru Anda punya sanggahan? Ya, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi secara sehat. Dan juga bagi teman-teman yang ingin request pembahasan topik di episode-episode berikutnya, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Nanti saya akan review dan kita akan buatkan di episode berikutnya. So, gimana? Udah dapat banyak ilmu? Ya, saya rasa cukup. Jadi thank you. Ditunggu untuk episode-episode berikutnya. Saya Om Silent undur diri. Do you wanna be boss? Let's watch be boss.